Dan saatnya kita membahas yang mungkin paling menarik karena belum lama Ruben Amorim sudah tidak lagi menjadi head coach dari Manchester United dan ini menjadi satu keputusan yang sudah diambil oleh Ineos dan kemudian tentunya harapannya di laga penting di ajang Piala FA harusnya ada result yang akan membuat para supporter bisa bernafas lega, bisa tersenyum, tapi tidak terjadi. Ini di Old Trafford dan Brighton lagi-lagi menjadi tim yang terus saja menjadi bogey tim bagi Manchester United dan bagi Darren Fletcher, pelatih sementara dengan gaya Sir Alex Ferguson, tapi outcome-nya ini mirip-mirip dengan Ruben Amorim. Aldi Bawazir, lo melihat result kekalahan dari Manchester United setelah Grimsby di Carabao Cup, sekarang di Old Trafford mereka kalah dari Brighton. What do you expect dari interim? Yang tahu ini akan jadi laga terakhir lo. Di mana di post interviewnya dia ngomong they have to be begini, they have to be begini, mereka harus begini, mereka. United hanya nama bagi Manchester United, nggak ada bersatunya ini tim, pecah. Manajemen, owner, pelatih, interim, player, pecah, nggak ada Unitednya, nggak ada bersatunya. Padahal United. Hanya nama. Belakangnya United. Iya. Padahal gue jadi kepikiran juga. Padahal United loh itu. Iya kan, persatuan sebenarnya. Tapi enggak ya. Ini good point juga. Iya. Good point ya. Iya, good point. Akan gue pakai nanti. Nanti gue bayar royalti deh. Karena betul United. Tapi gue juga ngelihat gak ada kesatuan. Oke, carry on. Iya. Dan kalaupun emang udah jelas bahwa tenggat lu hanya di game menghadapi Brighton, besoknya pelatih yang berbeda, mau itu Carrick, mau itu Ole, bisa dong lu paling enggak memberikan sesuatu warna, which is buat gua baik kok MU mainnya, nggak yang jelek, nggak yang layak mendapatkan cemoohan, tapi dalam beberapa momen, apalagi ini Premier League, it's all about detail kecil yang menjadi pembeda. Gol-golnya dari Brighton lihat. Cara lagi-lagi bukan salah Amorimnya, pure bukan salah Amorim sepenuhnya, tapi mungkin jajaran pemain nggak tahu cara bertahan dengan baik. Gruda bisa bebas, terus juga si Rutter bisa bebas, nggak ada yang marking. Padahal itu ada Lisandro, back senior juga. Buat gua the way they defend ini masih menjadi masalah. Tapi tengah ke depan buat gua ada perbaikan kok. Brighton pun bukan yang bermain sebagus itu. Di Old Trafford bermain yang stadion yang buat MU tentu menjadi sebuah tempat yang pengen dijaga marwahnya. Buat gue MU cukup oke. Marwah apa yang mau dijaga? Old Trafford. Oh, jangan salah. Marwah apa yang mau dijaga? Udah nggak ada marwahnya. Udah nggak ada sekarang. Mungkin kalian nggak bisa lihat. Nggak separat nggak separat Tottenham Hotspur. Kalau dulu waktu ada Saf ya ada marwah sekarang. That's why dipanggil ini sulit bagi MU. Karena apa? Nggak ada jelas dari manajemen. Lu mau kenapa kalau emang lu pengen pakai interim? Yaudah interim sampai akhir tahun, sampai akhir musim. Kayak Ole pernah. Sekarang kan judulnya caretaker dulu, terus baru interim. Jadi nggak ada sekarang plan yang ini interim dia. Caretaker dulu, karena cuma 2 game doang. Abis itu sekarang baru interim. Yang kita nggak tahu siapa, pemain nggak tahu siapa. Most likely Carrick ya. Binder, ini lo lihat masalahnya di mana? Karena banyak yang menunjuk manajemen. Baik itu ownership juga Glazers, kemudian juga masuknya Ineos. Jadi masalahnya apakah ada di manajemen, apakah di pelatihnya? Sepertinya bukan di sistem dari Ruben Amorim, tapi para pemain juga harus bisa ditunjuk. Ada beberapa yang memang tidak up to standard untuk bermain untuk Manchester United. Ya, ini kan sekarang sudah bukti kebodohan dari manajemen MU. Nggak ngerti ini klub mau kemana. Ya. Gak ngerti gue, karena dari permainan gue sepakat dengan Aldi bagus, tapi kan dalam permainan sepak bola gak dilihat bagusnya juga. Orang akan ingat Brighton tuh menyingkirkan MU. Itu. Walaupun Brighton mainnya menurut gue biasa, tapi masalah MU sejak Erik ten Hag itu berada di pertahanan. Nah di pertahanan itu memang main weak point mereka, sehingga kiper juga jangan lu bisa salahin. Laman sini gak bisa lu salahin karena backline-nya berantakan benar-benar. Tapi frontline kenapa gak bisa cetak gol? Ini juga kan, dan siapa sebetulnya sosok yang berpengaruh di MU? Menurut gue bukan Bruno Fernandes. Gak tahu juga gue, Kunia juga gak ngerti. Apalagi pemain seperti apa itu Dorgu. Pemain apa itu Dorgu? Yang dibeli, gue sampai sekarang bingung. Ada pemain seperti Dorgu, ada siapa Buemo, oke lah Buemo cetak gol, tapi gue pikir mereka gak cocok. Jadi lo belum anggap bahwa Mbumo kemudian Kunia itu bukanlah pemain yang kalau menurut gue bukan tepat untuk Manchester United, padahal mereka sudah punya kontribusi. Kalau menurut gue tapi daripada Fletcher lebih baik si Ole sih balik menurut gue, karena Ole secara track record
nggak jelek-jelek amat juga sih. Tapi apa yang udah dia berikan Kalau untuk gua Manchester United nggak ada. Ya gak ada juga apa-apa. Iya. Tapi kan kita kan Kenapa enak. harus balik ke Tapi Ole kita kan Solskjaer enak. menurut lo? Bisa troll dia kan setiap pekan. Ada Ole. Kita kan Sisi enak lo kan sebagai lucu pendukung juga. Arsenal ya. Tapi Ole itu gak pernah nyerang manajemen loh. Ya itu dia yes man ya kan. Itu luar biasa loh dia. Dia gak pernah nyerang manajemen dan dia sebetulnya pengen banget itu. Dan dia ada beberapa pemain yang dia minta tapi gak didatengin. Dia kan 3 atau 4 pemain itu yang sekarang di klub-klub beda. Tapi MU Termasuk gak ada. Haaland. Iya, termasuk Haaland. Tapi MU gak ada pemain yang berpengaruh di atas lapangan untuk yang lain-lain biar takut gitu sama mereka. Karena siapa yang mau takut dari pemain seperti Dorgu, Maguire? Gak ada yang mau takut lah. Jadi menurut gue lagi-lagi ini materi pemain nyambung dari apa yang dikatakan dari Bung Bin, dari susunan pemain dari MU mungkin emang belum bisa mengakomodir siapapun pelatihnya, sulit. Tim lainnya. Sabto, kalau lihat dengan keadaan kemarin dengan situasinya bagi Will Cox ada perseteruan di belakang layar dengan Ruben Amorim, apakah ego dari Will Cox ini juga terlalu besar sehingga tidak ada leeway-nya, tidak ada pertengahannya antara dirinya dengan Ruben Amorim yang tadinya sepertinya sahabat tapi kemudian hancur berantakan di tengah jalan. Iya, seperti yang gue katakan di episode-episode sebelumnya ya, gue selalu menyayangkan ketika mereka harus menyingkirkan Amorim gitu. Karena kan emang tadi kalau kita bicara the way they play, ini kan pelatih yang bisa memberikan atau menawarkan lo sebuah sistem. Jadi setuju ya Mas ya Amorim out? Enggak dong. Oh. Kalau dari sisi yang gue bilang, mereka kan dari dulu kan kita selalu bicara angka-angka sudah menunjukkan performance yang naik dari MU di bawah Amorim. Yang gue bilang possession, shots, Tapi trofi Ten Hag lebih besar. target, nggak masalah kan. Bagi MU mungkin masalah Mas. Tapi kan kita melihat kekompakan fans itu justru sekarang di era Amorim itu. Iya, kompak nyerang Glazer. Iya, at least mereka nggak nyerang pelatihnya lagi karena mereka udah mulai percaya dengan sistem yang dibawa oleh Ruben Amorim. Makanya gue bilang itu benar. Jarang banget nih fans kok menyatu untuk menyatakan bahwa pelatih kita tepat. Pokoknya kalau mau dapat pelatih ambil level yang benar, jangan ambil lower level kayak Darren Fletcher ini. Ya gue sih gak nyangka ya MU akan tersingkir ya. Gue kira ya paling nggak draw lah gitu. Tapi ternyata mereka tersingkir kalau lawan Brighton dan memang rekor Brighton lawan MU bagus. Iya. Bukan nggak mungkin mereka menang lawan City loh. Manchester MU? United. Ya, Siapa pelatihnya? Weekend nanti ya. Kita masih menunggu. Ini udah pasti ada pelatih baru. Belum. Enggak, Kayaknya nanti masih akan ada pelatih baru. Iya, dalam waktu dekat ini. Iya. Bukan pelatih baru tapi interim lagi. Oh, Sampai Sementara lagi transisi sampai akhir hingga musim. akhir musim. Kok kacau banget ini. Itu. Kalau bicara Manchester United, Ini kan klub besar ya. Iya, Kenapa mereka begitu? harusnya punya finances untuk mengambil siapapun yang misalnya sekarang di Premier League. Ada Hozeler kemarin, ada juga Andoni Iraola. Itu dia gue bilang, Iya. siapapun pelatih Chelsea dan juga Oke. MU selanjutnya Oke. akan menjadi pelatih muda. Enggak, Liam Rowe senior, yes man. Nextnya pelatih MU, yes man lagi, pelatih muda butuh CV. Iya. Dengan kita- apapun yang udah mereka lakukan ke Amorim, gue rasa nggak ada pelatih yang mau. Nggak ada, kayaknya nggak ada yes man lagi. Iya, kita Yang nantikan. manajer. Ini menarik untuk Manchester United. Apakah Yasmin berikutnya apakah kembali ke Ole Solskjaer atau ada Michael Carrick yang akan diberikan kesempatan? Zidane. Dan nanti di summer siapa yang akan datang? Karena World Cup ketika berakhir juga nanti ada beberapa pelatih seperti Pochettino, Thomas Tuchel, Carlo Ancelotti bisa juga diperbincangkan. Ini kita nantikan Manchester United yang coba kembali menuju ke era kejayaan. Tentunya masih kita tunggu. Dan berikut masih ada laga-laga krusial menghadapi Manchester City dan juga ada Arsenal yang tidak lama lagi juga akan dilawan oleh United. Dan ini jadi tahun terburuk ya dia bagi MU. Hanya akan 40 game 40 selama game semusim. saja, iya. Ini mundur 110 tahun sebelum World War. Iya. Ya itulah dia Manchester United dan